Halo, balik lagi sama gue Yuri. Di video kali ini kita udah sampai part terakhir nih. Gue bakal jelasin apa yang bakal terjadi di Violet Evergarden episode 10, 11, 12, dan juga 13. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, link ada di deskripsi. Oh iya, satu lagi, video yang gue bikin merupakan full spoiler konten. Jadi kalau kalian ingin pengalaman menonton yang lebih baik, mending nonton animenya secara langsung. Tapi kalau masih nekat, kita gas aja ke videonya. Masuk ke episode 10, di awal cerita ada seorang anak perempuan yang lagi bermain boneka. Si anak ini mengobrol sama bonekanya dan mengeluh kapan ia bisa bermain bersama ibunya. Dan kemudian datanglah Violet ke rumah si anak ini. Di sini nih bikin gue sedikit gagal fokus ya. Apakah halaman seperti ini tuh layak dikatakan sebagai sebuah rumah? Nampaknya tidak ya. Kayak lebih kelihatan mansion kesan-kesan mewah lah pokoknya. Oke, lanjut. Dari awal si anak kecil ini udah mengira Violet adalah boneka. Ya wajar-wajar aja sih, kan masih anak kecil juga ya. Dan juga dari gesturnya dan penampilan Violet yang menurut gue lebih kayak boneka juga. Sini kemudian berpindah ke seorang wanita yang lagi ngobrol. Wanita itu adalah ibunya anak kecil yang tadi. Kita di sini juga tahu bahwa anak kecil ini bernama Ain. Biar nggak susah, kita panggil aja Anna ya. Anna ini datang ke ruangan ibunya untuk memberitahu bahwa boneka yang dimaksud adalah Violet ini sedang menuju ke rumah mereka. Ya karena dilihat dari rumahnya yang gede gitu, di sini ada juga pelayan atau yang mengurus ibunya Anna ini. Namanya adalah Eris. Eris memberitahukan tamunya sudah sampai dan bertemulah ibunya Anna dengan Violet. Di obrolan pertama antara mereka berdua, Anna pun terkaget-kaget dengan sifat Violet dari mulai bisa berbicara dan juga meminum. Dan sampai sekarang ini, Anna tuh masih mengira Violet adalah sebuah boneka. Nah, jadi Violet ini bakal menulis suratnya si ibu. Dan kontraknya selama 7 hari penuh. Oh iya, sebelum lanjut, gue bakal jelasin sudut pandangnya si Anna. Si Anna ini paling gak suka sama yang namanya tamu. Karena tamu ngejauhin dia sama ibunya. Membuat Anna bosen, pokoknya Anna ini gak suka lah sama tamu ya. Ya bisa dibilang ibunya Anna ini orang sibuk lah. Lanjut ke cerita, Anna ini kepo dan bertanya ke ibunya suratnya ini buat siapa. Cuman sang ibu merahasiakannya dan bilang bahwa surat ini sangatlah penting. Ibunya juga memintanya untuk jangan terlalu mengganggu selama ibunya ini sedang membuat surat. Baru juga ibunya memulai membuat surat, sang ibu sudah kelihatan lemas. Dari sini kita tahu bahwa si ibu ini memiliki sebuah penyakit, cuman di sini nggak diceritain dia punya penyakit apa. Ketika Anna sedang mengobrol berdua, ibunya ini meminta agar menemani Violet. Dan dimulailah percakapan antara Anna dan Violet. Awalnya sih, Anna ini malu-malu ya untuk ngobrol sama Violet. Cuman karena Violet ini ingin bermain dengannya sebentar, si Anna pun akhirnya senang dan bangga gitu dengan keberadaannya si Violet. Cuman di tengah obrolan mereka, Violet pun diminta untuk masuk ke kamarnya sama si Eris. Anna pun kesal akan hal tersebut. Keesokan harinya pun sama, ketika ibunya dan Violet ini membuat surat, Anna tidak bisa melihatnya secara langsung dan cuma bisa mengintipnya lewat jendela. Di malam harinya, si Anna ini masuk ke kamarnya Violet. Violet lagi menyetel ulang tangannya biar bisa bekerja dengan baik. Sedangkan si Anna ini kepo gitu sama suratnya. Mau dikirim sama siapa sih, kenapa bisa penting banget gitu suratnya. Cuman Violet ini tetap menjaga rahasia kliennya. Si Anna juga bercerita bahwa ayahnya dulu gugur di medan perang. Percakapan itu hanya berlangsung singkat dan Violet menyuruh Anna untuk tidur. Keesokan harinya, Violet ini membacakan buku buat si Anna. Nah dari sini Anna mulai dekat sama Violet. Sampai suatu hari, ketika Violet berdua dengan Anna ini tampak kesal dengan Violet. Karena Violet mengambil waktunya bersama sang ibu. Anna ingin berada di samping ibunya ketika lagi menuliskan surat. Cuman Violet tidak bisa mengizinkannya. Dan keesokan harinya, ketika lagi menulis surat, nampaknya kesehatan ibunya Anna ini sudah mulai menurun. Anna yang tidak kuat membendung emosinya pun langsung datang dan melampiaskan emosinya. Di sini jujur dari hati gue merupakan scene yang cukup sedih ya, dimana si Anna ini mengeluhkan secara langsung kepada ibunya bahwa kenapa sih sang ibu ini gak sembuh-sembuh. Sebenarnya Anna juga tahu bahwa umur ibunya ini sudah tidak lama lagi.
Ya intinya, Anna ini hanya ingin sang ibu menghabiskan waktu bersamanya selama masih ada kesempatan. Anna yang kecewa pun lari dari situ, tetapi Violet menyusulnya dan menenangkannya. Violet ini bilang bahwa di balik surat-surat itu ada perasaan yang ingin disampaikan. Dan scene pun berganti ke Violet yang sudah selesai pekerjaannya. Anna pun berpisah dengannya. Sebelum berpisah, Anna ini mencium pipi si Violet. Dan dari sini si Anna baru sadar kalau si Violet ini manusia beneran gitu. Dan tak lama berselang, ibunya Anna pun tiada. Surat demi surat pun terkuak. Ternyata surat yang ditulis adalah surat-surat yang bakal dibaca sama si Anna dalam seumur hidupnya. Suratnya berupa surat dan ucapan ulang tahun di setiap umur yang ia jalani. Dari umur sejak ia ditinggal ibunya sampai dia memiliki anak. Dari isi-isi suratnya gue terharu banget sih, tapi emang gue sedikit lebay orangnya. 10歳の誕生日おめでとう。18歳の誕生日おめでとう。誕生日おめでとう、アン。アン。Dan Violet pun kembali ke kantor. Ada adegan yang lagi-lagi bikin gue terkejut, di mana di sini Violet ini menangis sampai terseduh-seduh melampiaskan emosi dan kesedihannya dari membuat surat ibunya si Anna itu. Violet bilang bahwa ketika ia masih menulis di sana, ia belum bisa menangis dan melampiaskan emosinya. Dan episode 10 ini akan berlanjut. Kita masuk ke episode 11. Sebenarnya ya, karena emang udah pekerjaan Violet menjadi penulis surat, makanya dia nih pergi kemanapun untuk memenuhi permintaan kliennya. Nah di episode 11 ini juga sama gitu. Di awal episode 11 ada Kate sama Kolonel yang lagi berdiskusi membahas tentang permintaan surat yang melonjak. Nah ada satu permintaan surat yang berasal dari Camp Mayonnaise yang berada di suatu daerah bernama Ketrigal. Gue nggak tahu sih cara ngomongnya gimana, tapi karena susah gue sebut aja katedral lah ya. Nah jadi di katedral ini si Kolonel tidak merekomendasikan dan tidak ingin mengirim dolnya ke sana karena daerah tersebut lagi panas-panasnya terjadi peperangan. Jadi kayak semacam titik tengah zona perang gitulah. Nah Violet yang mendengar hal tersebut pun kelihatannya ingin merencanakan sesuatu. Scene kemudian diganti dengan keadaan katedral sekarang. Para prajurit katedral pun lagi dibina dan diberi arahan kepada pemimpinnya. Di sini ada satu prajurit yang sedang menggenggam foto seorang wanita. Dan cerita pun beralih ke Violet. Violet ini ternyata datang ke sana tanpa perizinan dari kolonel dan sepengetahuan teman-temannya di kantor. Nah jadi setelah sampai di katedral, Violet ini meminta diantarkan ke camp, tempat di mana ada seseorang yang meminta bantuannya. Pada awalnya sih si Violet ini tidak diperkenankan untuk pergi ke sana karena merupakan medan perang ya. Terlebih tempat yang ingin dituju itu adalah puncak gunung. Jadi jalan kaki saja tidak bisa sampai ke sana. Tetapi ada solusi yaitu naik pesawat ke sana dan terjun dari pesawat. Ya kalian tahu sendirilah sang Violet kita bersama lah ya seberapa berani dia. Di sisi lain prajurit tadi sedang berhenti di suatu tempat. Setelah basa-basi sebentar, tidak disangka-sangka mereka mendapatkan serangan dari musuh. Tak hanya dihujani peluru, mereka juga dibom. Di sini kita juga tahu bahwa prajurit yang memegang foto tadi bernama Aidan. Semua prajurit yang tadi pun gugur dan bersisakan Aidan sendirian. Ketika Aidan ini sedang kabur, ia terkena tembakan dari musuh dan jatuh seketika itu juga. Adegan dikembalikan ke Violet yang berada di pesawat. Violet pun sudah sampai di camp yang dimaksud. Nah, tempat penerjunan Violet ini pas banget sama tempat Aidan tadi jatuh. Ceritanya di sini para musuh yang menembak prajurit ini udah keluar dan berniat membunuh Aidan. Dan dilakukanlah penerjunan Violet. Namun perhatian mereka teralihkan oleh pesawat yang dinaiki Violet tadi dan Violet yang sedang ingin terjun ke arah mereka. Karena curiga mereka pun berniat membunuh Violet. Cuman karena ceritanya nggak mau diselesain sama si sutradara, keupayaan Violet pun ditunjukkan di sini.
Sampai ketika tinggal bersisa 2 orang, pria ini meminta Violet untuk berhenti dan mereka bakal meninggalkannya. Karena si pria ini tahu siapa Violet sebenarnya dan merasa Violet ini bukanlah tandingannya. Dan tersisa Violet dan Aidan di tempat tersebut. Setelah mengobrol sebentar, scene flashback Aidan dipertontonkan. Aidan bersama temannya lagi nongkrong di bar dan Aidan ini bingung kemana lagi ia harus menghabiskan uangnya. Kemudian temannya menyarankan untuk meminta seseorang doll untuk menuliskan perasaannya lewat surat. Dan juga kita di-spoil sedikit tentang wanita yang fotonya digenggam Aidan tadi. Wanita ini bernama Maria. Kemudian scene dikembali lagi ke Aidan yang sudah sadar dari pingsannya. Ia berada di sebuah gubuk bersama Violet di malam yang dingin. Nah, malam saat itu merupakan malam yang sangat panjang bagi Violet dan juga Aidan. Setelah siuman, Aidan pun meminta Violet untuk menuliskan suratnya karena Aidan merasa ia sudah tidak lama lagi. Di tengah kondisinya yang sekarat itu, Aidan pertama-tama menitipkan perasaannya kepada orang tuanya dan berterima kasih karena telah membesarkannya dengan baik. Surat untuk orang tuanya pun sudah beres, kondisi Aidan pun makin memburuk. Dan foto yang digenggamnya pun dilihat sama Violet. Violet pun menawarkan apakah ada orang lain untuk dikirimi surat, dan Aidan pun menjawab dengan nama Maria. Aidan ini bilang bahwa Maria adalah teman masa kecilnya dahulu dan ia menyimpan perasaan kepadanya. Dan dituliskanlah suratnya buat si Maria ini. Di detik-detik terakhir hidupnya, Aidan ini meminta agar suratnya disampaikan kepada kedua orang tuanya dan juga Maria. Dan Aidan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan scene diganti dengan Violet yang sudah sampai ke tempat tinggalnya si Maria dan orang tuanya Aidan ini. Setelah melihat surat yang dikirim sama Violet ini, Maria pun menangis dan sangat merasa terpukul. Ketika Violet ini mau pergi karena suratnya udah diantar, tiba-tiba ibunya si Aidan ini memeluk Violet dan mengucapkan terima kasih, sama halnya dengan Maria. Dan episode 11 ini diakhiri dengan Violet yang menangis bersama mereka. Iya. 守って死なせてしまってごめんなさい。 Kita lanjut ke episode 12. Episode 12 diawali dengan kakaknya Mayor, namanya Diet Hart. Dan lagi-lagi karena susah kita panggil aja Dito lah ya, Dito. Buat yang gak ingat dia adalah orang yang menghadiahkan Violet kepada sang Mayor. Nah, ceritanya pemerintah Leiden itu pengen melakukan perjanjian perdamaian dengan negara sebelah, Gardariki. Nah, niatnya sih kedutaan besar Leiden dan juga para doll ingin dikirim ke sana. Makanya pemerintah ingin biar Dito dan para prajuritnya membantu mengawal mereka di perjalanan nanti. Karena menurut mereka, pasti ada aja orang-orang yang masih belum ingin damai tiba-tiba menyerang mereka gitu di perjalanan. Di sini gue namain pasukan yang gak pengen damai di pasukan anti kedamaian. Duta besar berencana naik kereta ke sana. Makanya menurut pemerintah itu sangat-sangat beresiko dan mereka tidak ingin perang terjadi kembali. Scene berganti ke pihak musuh yang gue maksud tadi sebagai pasukan anti kedamaian. Mereka dipimpin oleh seorang brigjen bernama Merkulov. Mereka sedang membicarakan tentang prajurit Gardariki yang berhasil kabur. Mereka juga merencanakan bahwa mereka bakal merebut kembali hak mereka, yaitu sebuah wilayah bernama Intense. Nah, di sini kita juga tahu bahwa Intense ini merupakan sebuah daerah di mana Violet dan Mayor dulu berpisah. Gue sendiri nggak tahu jelasnya kenapa mereka ngelakuin ini, tapi yang gue lihat sih sepertinya dari perang sebelumnya mereka ini dipaksa mundur. Jadi karena mereka belum menerima kekalahan tersebut, mereka bakal menyerang kembali. Dan rencana mereka adalah menyerang transportasi dan menghambat jalur kereta yang digunakan oleh kedutaan besar tadi. Scene dialihkan ke Violet yang lagi ada di pesawat. Dari atas keadaannya ini baik-baik aja. Mereka pun melewati jembatan bernama Grandeza. Jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan Gardariki sama Leiden. Setelah terbang sebentar, di depan mereka tiba-tiba ada beberapa titik kebakaran. Dan Violet yakin bahwa itu bukanlah sebuah kebakaran, namun berasal dari sebuah ledakan. Kebakaran itu terjadi di dekat rel kereta. Nah, setelah Violet melihat ke arah kereta, ia pun melihat Kate dan langsung meminta kepada sang pilot agar diterjunkan ke sana. Setelah terjun, Violet pun langsung menghampiri Kate dan bertanya mereka ini sebenarnya pengen kemana. Baru juga menjelaskan sebentar, datanglah si Dito ini entah dari mana dan bertanya mengapa Violet ada di sini.
Violet pun menjelaskan ke Dito bahwa yang mereka anggap aman, yang mereka anggap prajurit Garda Riki udah mati semua, ternyata belum. Jadi setelah mengobrol sebentar, Violet ini meminta perintah dari Dito. Dari situ Dito bilang bahwa lu tuh sekalinya alat, hanyalah alat gitu. Dan hanya bakal menunggu sebuah perintah. Anjay, Dito keren banget. Tapi enggak sih. Scene berpindah ke kereta yang sudah berangkat. Dito ini memperkirakan di mana dan kapan musuh ini bakal menyerang. Dan kemungkinan terbesar adalah di jembatan Grandeza. Dan ternyata para musuh ini sudah menyusup ke dalam kereta tanpa ada yang tahu. Dan dilakukanlah rencana mereka menangkap para duta besar. Mereka sengaja memisahkan gerbong kereta karena di gerbong yang lain ada pengawasan yang lebih ketat. Nah, di gerbong yang ditargetkan musuh, gerbongnya duta besar ini, cuma ada Violet dan juga Dito. Violet yang tahu akan keberadaan musuh pun bergegas menghampiri Dito. Nah, di sini Dito ini menawarkan pistol ke Violet, cuman si Violet menolak. Karena Violet ini udah gak mau ngebunuh orang lagi. Alasannya adalah dia udah gak bisa yang namanya ngelihat orang mati lagi setelah melihat secara langsung kematian Aidan kemarin. Nah, di atas kereta ini udah ada Merkulov dan ante-antenya. Bertemu dengan Violet lah mereka. Merkulov pun juga tahu tentang Violet ini. Ia pun menyuruh para anggotanya menyerang Violet. Setelah pertarungan sengit satu orang lawan banyak itu, Violet mendapatkan beberapa luka. Nah, kalau di sini keOP-nya Violet ini udah berkurang kan? Karena emang yang dulunya Violet ini cuma tahu membunuh, sekarang udah nggak mau ngebunuh lagi. Violet pun terpojok dan kalah melawan mereka. Pas mau dibunuh, Dito menyelamatkan si Violet. Sini! Naniをしている! Dito dan Violet ini berdebat mengapa Violet ini nggak ngebunuh aja gitu. Ya pokoknya Dito ini kecewa dengan aksi Violet yang bertingkah seperti itu. Karena keasikan berdebat, di belakang mereka udah ada prajuritnya Merkulov yang siap menembak mereka. Dan ditembaklah mereka. Apa yang bakal terjadi? Kita bakal lanjut ke episode terakhir kita, 13. Biar kalian gak terlalu tegang, kalian bisa minum-minum dulu. Kalau udah, kita langsung aja masuk ke episode 13. Ngelanjutin cerita yang tadi, ternyata peluru dan ledakan tersebut bisa ditahan sama Violet pakai tangannya. Dan Merkulov pun berhasil dilumpuhkan. Tetapi si Merkulov ini bilang bahwa di jembatan sudah ada bom yang dipasang. Dan paniklah Violet dan juga Dito. Sedangkan Merkulov pun langsung terjun ke laut. Violet langsung menggunakan rem darurat untuk menghentikan keretanya. Karena merasa tidak sempat, Violet langsung bergegas mencabut bom itu dari jembatan. Gila, nyabut bom, gila, keren ya. Dan Benedict pun ikutan membantu melepas bom lainnya. Setelah Benedict berhasil, sekarang tinggal Violet yang masih belum bisa melepas bomnya. Bahkan karena saking susahnya, tangan dan jari-jari Violet pun sampai lepas. Cuman akhirnya dan peristiwa pemboman pun gagal dan mereka semua selamat. Perjanjian perdamaian pun dilakukan dan ditulislah surat perdamaian tersebut. Cuman cerita belum selesai nih. Ternyata setelah perdamaian itu akan diadakan sebuah festival. Dan juga bakal dilakukan pertunjukan di udara. Nah, para doll ini ditugaskan untuk membuat surat yang bakal disebarin pakai pesawat nantinya. Di saat Kate dan Violet ini lagi ngobrol berdua, Kate bilang bahwa dia pengen membuat surat untuk dirinya sendiri, mengungkapkan perasaan apa yang dia rasakan. Dan Kate pun meminta Violet agar membuatnya juga, mengungkapkan perasaannya dari hati ke sebuah surat. Dan scene flashback kembali ke waktu Mayor dan Violet dulu. Violet yang masih belum terima dengan keputusan Mayor bahwa dia bakal bekerja untuk kolonel, menanyakan apakah sang Mayor ini gak bakal merintahin Violet lagi atau gimana lah. Mayor pun bilang bahwa setelah perang nanti, Violet ini gak usah ngikutin atau menunggu perintah dari siapapun lagi. Dan Mayor juga bilang bahwa Violet ini bisa hidup bebas pasca perang nanti. Namun si Violet masih aja menganggap bahwa itu adalah perintah.
Mayer yang kesal pun mengungkapkan emosinya ke Violet. Violet yang kaget pun tiba-tiba menangis dan Violet ini nggak tahu apa yang sebenarnya ia rasain. Scene dikembalikan ke waktu sekarang. Violet ini datang ke ruangan Kolonel Hodgins dan bercerita bahwa dia sudah berusaha menulis suratnya. Tapi ia masih belum bisa mengungkapkan perasaannya yang tepat. Kolonel pun menenangkannya. Percakapan tersebut terpotong ketika ada seseorang datang dan memberitahu bahwa ada seseorang yang sedang mencari Violet. Violet pun langsung mendatanginya. Ternyata tidak lain dan tidak bukan, itulah Dito. Dito ini mengajak ke rumahnya yang berada di Leiden. Setelah sampai, Dito pun mempertemukan Violet dengan ibunya si Dito dan Mayor. Ibunya Dito ini suka lupa-lupa ingat lah. Pikun. Setelah mengobrol sebentar, Violet ini menunjukkan brosnya kepada si ibu ini. Dan ibunya pun tahu bahwa bros tersebut sama kayak tatapan sang Mayor Gilbert. Dan ibunya pun baru ingat bahwa anaknya, Gilbert, sudah gugur di medan peperangan. Violet pun di sini berusaha menahan tangisnya. Tetapi setelah sekuat mungkin menahan tangisnya, tangis Violet pun pecah. Dan Violet pun berpisah dengan Dito. Setelah berpisah, adegan dilanjutkan dengan Leiden yang sedang turun salju dan Violet telah menyelesaikan suratnya. Keesokan harinya, festival pun digelar. Mereka semua pun bersenang-senang. Violet juga bertemu dengan Lucy kembali. Kate, Benedict, dan Kolonel pun juga ikut serta. Kate ini diam-diam mengambil suratnya Kolonel dan membacakannya. Ternyata Kolonel ini punya impian mempunyai anak. Ya pokoknya suratnya berisi impian-impian sang Kolonel lah. Dan pertunjukan udara pun dilakukan. Banyak surat-surat yang berhamburan dari langit. Dan akhirnya kita juga sampai di klimaksnya Violet Evergarden ini. Dibacakanlah suratnya Violet ini yang berisi tentang perasaan dan kerinduannya kepada Mayor Gilbert. Gue jujur di sini udah nggak bisa nahan emosi gue lagi sih. 親愛なるギルベルト少佐、今どこにいらっしゃいますか？いくつも季節が過ぎましたが、そしてまた会えたら、愛してるもん。 Dan episode 13 dan Violet Evergarden ini diakhiri dengan Violet yang tetap menjadi doll dan menulis perasaan seseorang melalui surat. Jadi gimana menurut kalian anime Violet Evergarden ini? Semoga kalian semua memahami apa yang gue ceritakan. Menurut gue cukup sampai di sini, kita bakal lanjut dengan konten-konten selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kuota kalian. Sekian dari Yuri, bye-bye.